Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Resume. Dengan saya narator yang akan membahas berbagai komik menarik di channel ini. Untuk kali ini, Jimmy akan mengambil tema video dari komenan salah satu viewers Jimmy yang sudah beberapa kali merequest tema komik seperti ini. Dan seperti komik-komik yang kita bahas, kali ini cocok untuk kalian karena pastinya lezat dan bergizi. Jadi untuk sedikit pembahasan di awal, komik yang akan kita bahas keseluruhannya adalah mengenai kehidupan isekai dan mengenai keseharian sang MC membuat berbagai macam masakan dan petualangan plot yang unik. Mungkin kalian sudah pernah menonton anime yang berjudul Tondemo Skilde Isekai Horomeshi. Nah, beberapa komik yang akan kita bahas memiliki konsep yang cukup sama seperti anime tersebut. Dan sebelum kita mulai, silahkan di subscribe dan like. Jika kalian ada request, silahkan kalian komen di bawah. Oke, ini dia 5 rekomendasi komik manga isekai dengan tema makanan dan memasak part pertama. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Isekai Cheat Survival Meshi menceritakan tentang siswa SMA bernama Kazusayu yang meninggal akibat sebuah kecelakaan dan berakhir berinkarnasi ke dunia lain. Saat MC kita atau Kazusa terbangun, ia telah berada di suatu tempat yang berbeda. Walau begitu, keinginannya bertahan hidup membuat dia harus mengeksplor berbagai hal. Dari sinilah ia mencoba menangkap hewan untuk dimakan. Dan ternyata Kazusa memperoleh suatu kekuatan yang menarik, yaitu apa yang Kazusa makan akan dapat memperkuat dirinya dengan cara memakan hewan atau memakan tumbuhan yang lain. Mungkin kalian pernah nonton anime Arifureta? Ya, MC-nya memiliki kekuatan yang sama, yaitu menyerap skill dari hewan yang dibunuh dengan cara memakannya. Singkatnya, sang MC memulai perjalanannya dan bertemu dengan sesosok gadis elf yang sedang pingsan. Dan tentunya ini adalah bertanda awal dari perjalanan Kazusa dalam memburu monster dan memakan makanan yang dibuat untuk menaikkan kekuatannya. Komik ini sendiri memiliki perjalanan yang cukup seru tentang seorang pemuda yang survive seorang diri di isekai dan pertemuan yang menarik dengan beberapa karakter. Grafiknya sendiri masih bisa dibilang lumayan bagus dari komik manga biasanya, jadi cocok untuk kalian baca. Isekai Ryorido. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sang MC bernama Suri Asuta. Dia adalah seorang pemuda berumur 17 tahun yang bekerja membantu sang ayah di restoran makan milik ayahnya. Suatu ketika, entah kenapa seluruh nasib buruk menimpa MC kita ini. Ayah dari sang MC difitnah dan terluka akibat suatu kecelakaan. Hingga kini ia harus berada di rumah sakit. Dan lebih buruknya lagi, kini restoran mereka sedang terbakar secara tiba-tiba. Mengetahui pisau turun-temurun yang dimiliki ayahnya sedang terbakar di restoran, membuat Sumori Asuta pergi ke tempat kebakaran dan langsung menerobos api. Dan seketika itu juga membuat MC kita ini tewas. Tiba-tiba Asuta tersadar di suatu tempat yang berbeda, yang nampaknya ia sekarang berada di tengah hutan. Walau sadar dirinya telah tiada, Asuta kini harus segera pergi mencari tempat yang aman. Dan betul saja, seekor pigi hutan raksasa muncul dan mengejar Asuta, hingga ia berlari dan terjebak di suatu lubang yang cukup dalam. Berteriak minta tolong, datanglah seseorang yang menyelamatkannya. Kini MC kita dipertemukan oleh sesosok perempuan misterius yang akan menemani perjalanan MC kita ini. Untuk cerita kedepannya, MC kita ini akan hidup dengan suku di pedalaman dan menjadi suami dari sang heroin, yaitu perempuan yang ia temui sebelumnya. Dan ia juga mulai memperkenalkan olahan makanan yang bisa dibuat oleh Asuta, dan kini tujuan Asuta adalah dapat membuat stand makanan sendiri di sebuah kota. Komik ini memiliki alur cerita yang cukup unik, cerita tentang perbedaan kalangan, diskriminasi suku, dan perjuangan sang MC dalam memperkenalkan olahan makanan isekai yang dapat diterima oleh semua orang. Yang pastinya komik ini lebih menonjolkan memasaknya dan plot-plot pertualangan yang unik. Isekai Izakaya Nobu.
Di suatu tempat di ibu kota Alteria, kini kita dihadapkan kepada salah satu prajurit yang ingin makan. Kebetulan hari ini adalah hari gajian, yay. Dan mereka berdua memutuskan untuk pergi makan di sebuah gerai makan bernama Warung Makan Nobu, yaitu tempat makan yang berbeda dari yang lain. Dari sinilah kita mengetahui MC kita sebenarnya bernama Taisho dan Shinobu. Dan faktanya beberapa bulan yang lalu rumah makan yang mereka ciptakan tiba-tiba tersambung ke dunia lain, yaitu ibu kota Alteria. Walau sebenarnya komik ini terlihat simple, yaitu tentang warung makan yang terhubung ke dunia dimensi lain. Akan tetapi komik ini sendiri menceritakan beberapa sudut pandang tentang customer yang makan di warung tersebut. Semua makanan yang dihidangkan sangat berbeda yang dapat merubah ketertarikan seseorang. Bahkan sampai orang penting di ibu kota datang hanya untuk makan di warung Nobu. Terlihat biasa saja, tapi memiliki plot yang unik. Beberapa chapter kedepannya akan mengaitkan sang karakter utama dengan beberapa masalah yang sangat menarik. Komik ini juga memiliki adaptasi live action drama Jepang yang memiliki judul yang sama seperti manganya, dan dengan memiliki rating 7,7 dari 10. Jadi jika kalian penasaran, langsung aja kalian simak video live actionnya, atau kalian bisa baca komiknya. Isekai de Tochio Kate. Di suatu kerajaan terdapat sebuah pemanggilan pahlawan. Pemanggilan pahlawan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kehidupan berbeda berkumpul di suatu tempat di sebuah kerajaan. Dan dari sinilah kita mengetahui bahwa sang MC kita bernama Ito Norio. Rupanya ia tidak memiliki skill apapun, berbeda dengan para pahlawan yang lain yang memiliki skill yang unik. Rupanya sesaat sebelum MC kita dipanggil, ia telah bertemu terlebih dahulu dengan seorang dewa tanpa nama yang memberitahukan bahwa Ito Norio diutus oleh Dewa Zeus untuk menjadi pahlawan. Untuk itu, dewa tanpa nama memberikan berbagai skill tertinggi kepada Norio. Singkatnya, orang-orang tidak bisa melihat skill Norio. Kini Norio tidak memiliki sebuah skill apapun untuk melawan Raja Iblis, yang membuat Raja kebingungan. Untuk itu Norio memutuskan untuk hidup damai dan meminta lahan kepada raja karena ia adalah salah satu kandidat pahlawan. Kini dengan tekad semangat Norio, ia memutuskan untuk menjalani kehidupan keduanya dengan damai. Intinya komik ini baru saja memulai perjalanannya. Nanti di seiring perjalanan kalian akan merasakan keseruannya dalam komik ini karena memiliki alur yang unik serta pembawaan karakter yang menarik. Daripada Jim menjelaskan semuanya, silahkan kalian baca aja sendiri. Welcome to Cheap Restaurant. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya, apa yang spesial dari komik ini? Tentu saja karena komik ini memiliki MC yang bernama Dennis. Betul, Dennis, tapi versi kerennya. Oke, jadi komik ini menceritakan tentang Dennis yang merupakan salah satu anggota elit pasukan sayap perak. Setiap anggotanya itu sendiri semua memiliki level 100 seperti anime Overlord. Akan tetapi, Dennis yang merupakan seorang koki handal dengan ability yang kuat setara dengan Thanos rupanya tidak menyenangkan salah satu anggotanya tersebut. Dikarenakan Dennis masih level 99. Karena perbedaan satu level itu mengakibatkan Dennis dikeluarkan dari tim atas keegoisan ketua guild sayap perak. Karena tidak ada yang membelanya dan karena Dennis orang yang gentleman, ia memutuskan untuk keluar dari party elit naga bersayap. Sekarang Dennis atau MC kita ini ingin membangun sebuah restoran kecil untuk ia jalani. Dan untuk itu ia harus membeli beberapa peralatan dari pedagang. Dan selagi ia membeli, Dennis melihat seorang loli yang dijadikan budak oleh pedagang. Atas hal tersebut membuat Dennis tidak tega dan akhirnya membeli loli tersebut untuk dijaga. Maksudnya dinikahin. Kini kehidupan Dennis lebih berwarna karena ada loli yang akan membantunya dalam mengurus restoran bersama. Tamat. Pokoknya komik ini memiliki grafik yang cukup baik dan plot twistnya yang sangat-sangat unik yang membuat komik ini bisa masuk top 1 di video Jime kali ini. Buat kalian yang belum baca dan sudah baca komiknya, pasti kalian akan paham. Mengecualikan loli yang imut, komik ini sendiri bukan hanya sekedar komik masak-masak. Akan tetapi kalian juga akan merasakan plot dan actionnya yang cukup berasa, jadi kalian bisa baca aja sendiri. Karena plot ceritanya memiliki unsur-unsur yang unik beda dengan komik yang lain, jadi Jim sarankan untuk kalian membacanya.
Oke, itu dia 5 rekomendasi komik manga isekai dengan tema makanan dan memasak part pertama. Pembahasan kali ini Jimmy buat singkat-singkat saja, dan pastinya tiap komik yang Jimmy rekomendasikan pastikan kalian untuk membacanya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung Jimmy dan merequest berbagai komik yang menarik, dan khususnya yang sudah merequest tema video kali ini. Mohon maaf jika 1 bulan kita tidak upload karena nanti lapar kalau bahasnya di bulan puasa. Kecuali Jimmy bahasa sambil makan atau minum ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di next time. Jaga kesehatan selalu. Bye bye.